Pasir di pantai seputih melati, memandangnya tenteramkan hati. Video 4 sudah dipelajari, video 5 sudah menanti. Video 5, input transaksi. Transaksi pertama membeli bahan material. Tanggal 2 Januari, membeli bahan material secara kredit ke toko berkah berupa kartun Jepang ya, 200 meter ya, brokat 100 meter, aksesoris 100 pieces ya. Nanti kita inputnya klik transaksi, klik pembelian bahan material, kemudian klik pembelian bahan material kredit. Detail langkahnya kita klik transaksi, kemudian klik pembelian bahan material, kemudian pembelian bahan material kredit kita klik. Selanjutnya ada form isian pembelian. Kita isi tanggalnya ya. Tanggal ini akan otomatis muncul tanggal hari ini ya. Hari ini saya membuat video di tanggal, saya membuat menginput transaksi di tanggal 30 Oktober, maka ya ini akan muncul 30 Oktober secara otomatis. Untuk mengubah tanggal kita klik tanda kalender ya, gambar kalender di sebelah kanan. Kemudian ya, kita untuk mengganti bulan ya kita klik ya, Oktober ya. Oktobernya kita klik, kemudian nanti akan ada pilihan ya bulan-bulannya ya. Kita klik Januari. Akan muncul kalender Januari, kemudian kita pilih tanggal yang sesuai, tanggal 2. Ya, kemudian sekarang sudah berganti 2 Januari ya. Kemudian kita pilih pemasok, klik tanda panah. Kemudian sudah ada yang kita input, toko berkah. Ya, kemudian kita klik ya toko berkah. Selanjutnya pilih bahan material, klik tanda panahnya. Kemudian ada pilihannya 1 2 3, kita pilih kartun Jepang dulu ya. Di sini sudah ada stok 10 dari saldo awal ya. Kemudian kita masukkan jumlah yang dibeli 200, kemudian kita klik tambah. Maka di sini akan muncul ya kartun Jepang 200 yang dibeli dengan harga sudah otomatis muncul 30.000 dan subtotalnya juga sudah muncul 6 juta. Nah, kemudian kalau membelinya lebih dari satu bahan, kita bisa langsung ya, kita catat ya dengan cara pilih lagi bahan material yang kedua, yaitu kita menambahkan brokat 1, kemudian jumlahnya 100 yang dibeli, kemudian kita klik tambah. Ya, sudah muncul ada 2 item ya, 2 barang ya. Kemudian ada lagi yang dibeli, kemudian kita bisa menambahkan ya, klik tanda panah, kemudian ya kita pilih aksesoris 1, kemudian kita isikan jumlahnya berapa yang dibeli, kemudian kita klik tambah. Ya, kemudian sudah berhasil ya, ada pemberitahuan sukses. Kemudian kita bisa mengecek dengan cara melihat transaksinya. Kita klik lihat transaksi. Ya, kita akan melihat ya histori transaksi. Ya. Ini adanya di laporan histori transaksi. Ya. Kemudian di sini menampilkan ya transaksi yang sudah diinput. Ya. Untuk yang pertama ini transaksinya adalah pembelian kredit tanggalnya 2 Januari. Kemudian ada debit persediaan bahan material 8,5 juta, kredit utang usaha 8,5 juta.
Ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah belajar akuntansi, yang seperti ini dinamakan ya, buku jurnal ya. Debitnya apa, kreditnya apa ya. Tetapi bagi yang tidak belajar akuntansi, yang belum pernah belajar akuntansi juga tidak masalah ya, karena jurnal sudah dibuat secara otomatis oleh aplikasi si Apik ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah belajar debit kredit atau belum tidak masalah ya. Ini adalah sudah dibuat secara otomatis. Kemudian kita kalau mau menginput transaksi berikutnya, kita klik menu transaksi. Yang kedua, membawa bahan material ke penjahit di tanggal 3 Januari ya. Untuk dibuat gamis cantik model 1 100 pieces ya. Kalau baru membawa ya, membawa bahan-bahan ke penjahit, maka tidak perlu di input isi Apik ya. Termasuk kalau secara membuat pembukuan secara manual juga belum ada jurnalnya ya. Transaksi kedua, membeli ATK di tanggal 5 Januari. Membeli ATK 100.000 secara tunai, dibayar dengan uang kas. Kita klik transaksi, kemudian kita klik beban ya. Kemudian kita klik beban umum dan administrasi ya. Detail langkahnya, klik beban, kemudian kita klik beban umum dan administrasi ya. Kemudian muncul ya formulirnya yang diisi. Kita isikan nilainya 100.000, kemudian tanggal transaksi ya. Kalau Bapak dan Ibu, kalau kita menginput untuk transaksi yang sudah lewat, yang sudah berlalu, sudah tanggalnya, maka jangan lupa kita perbaiki tanggalnya ya, karena di aplikasi selalu muncul tanggal hari ini ketika Bapak dan Ibu menginput transaksi tersebut ya, sehingga kalau transaksinya untuk tanggal yang dulu, maka kita perbaiki dulu tanggalnya ya, kita sesuaikan ya dengan cara klik gambar kalender seperti biasa, klik bulannya, kemudian supaya muncul bulan-bulan yang lain ya. Kemudian kita pilih Januari, kemudian kita pilih tanggal yang sesuai, tanggal 5. Selanjutnya ya, untuk pembayarannya ya, bisa pembayaran atau tagihan ya. Kalau pembayaran maksudnya dibayar tunai, kalau tagihan maksudnya pembayarannya nanti ya, bukan sekarang ya. Ini defaultnya adalah di pembayaran ya, artinya secara tunai, sehingga kita biarkan saja ya, kita biarkan saja. Termasuk untuk metode pembayarannya juga pilihannya tunai atau transfer atau giro ya. Defaultnya dipilihkan yang tunai. Kalau kita memang bayar pakai kas ya sudah ya. Kecuali kalau bayar transfer kita klik di transfer. Kalau tunai berarti sudah, kita biarkan saja. Selanjutnya kita klik simpan ya. Kemudian sudah sukses, ada pemberitahuan ya, tanggal sekian ya, jumlah sekian ya, mencatat pembayaran, jenisnya beban umum administrasi, metodenya tunai, kemudian tidak ada catatan yang kita buat. Kemudian kalau mau lihat jurnalnya seperti apa ya, kita bisa lihat transaksi ya, diklik, kemudian ya transaksi yang kedua, beban umum dan administrasi ya, beban umum dan administrasi, kemudian yang dicatat di debit, kreditnya kas ya. Untuk transaksi berikutnya kita klik menu transaksi lagi. Transaksi ketiga, meminjam uang. Tanggal 6 Januari Busanaku mendapat pinjaman kur syariah dari Pegadaian 5 juta ditransfer ke rekening bank. Menu yang kita klik transaksi, kemudian penerimaan utang,
Selanjutnya klik utang non bank. Ya, dengan langkah detailnya kita lihat. Ya, kita klik utang. Ya, setelah transaksi diklik, kemudian klik utang. Selanjutnya diklik utang non bank. Ya, kemudian ya akan ada form yang kita isi. Yang pertama pilih pemberi pinjaman, klik dulu tanda panahnya. Kita sudah input tadi datanya, Pegadaian, kita klik. Kemudian metode pembayarannya, ya jumlahnya dulu ya, jumlahnya kita input 5 juta. Kemudian metodenya kita pilih transfer ya, dipilih ya, diklik transfer. Kemudian pilihan banknya kita klik, yaitu ke BSI Busanaku. Kita klik gambar kalender, kemudian kita klik bulannya, kemudian kita klik Januari ya, kita pilih Januari dan kita pilih tanggal 6 ya, sehingga nanti akan muncul di sini 6 Januari ya. Kemudian kita klik yang di sebelah kanan yang menuju ke panah ke bawah untuk memunculkan layar yang di bagian bawah ya. Ya, kemudian kita simpan. Kita bisa langsung kembali ke menu, kita klik ya. Transaksi keempat, bayar sewa. 7 Januari Busanaku membayar sewa ruko 3 juta untuk masa 3 bulan secara transfer bank. Kemudian yang kita lakukan adalah klik transaksi, kemudian pengeluaran beban dibayar di muka. Ya. Kemudian utang non bank. Ya, kita klik dulu transaksi, kemudian kita klik untuk memunculkan beban dibayar di muka, kita klik ini yang menuju ke bawah nih. Kemudian ada beban dibayar di muka. Ya, kita klik. Kemudian kita isikan jumlah bebannya 3 juta. Pilih beban, kita klik tanda panah, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih beban sewa. Kemudian jangka waktunya kita isikan ya 3 bulan ya. 3 bulan kita isikan. Kemudian kita metodenya ya, metodenya adalah dengan cara transfer. Kita klik di transfer. Kemudian kita klik di bagian panah menuju ke bawah. Kemudian ya pilihan banknya kita klik tanda panah, kemudian hanya ada satu, kita klik BSI-nya, kemudian ya kita klik ke bawah lagi ya. Selanjutnya kita mengganti tanggal ya, tanggal muncul sesuai dengan tanggal ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi ya. Kalau mau mengganti ya seperti biasa ya, klik kalender, kemudian klik bulannya, kemudian kita muncul pilihan bulan, kita klik Januari dan kita pilih tanggal yang sesuai ya. Selanjutnya disimpan. Kita bisa langsung kembali ke menu ya. Kita klik transaksi, kemudian klik beban, kemudian kita pilih beban tenaga kerja, kemudian ya kita input nilainya 5 juta. Tanggal transaksi kita ganti ke Januari, klik kalender, klik bulannya, pilih Januari, kemudian pilih tanggalnya 13.
Selanjutnya ya metodenya adalah dengan pembayaran ya, maksudnya tunai ya, kita biarkan. Kemudian metode pembayarannya yaitu pilihannya tunai atau transfer, kita pilih transfer ya, klik transfer. Kemudian pilihan banknya ya, Busanaku, BSI, kita klik ya. Kemudian kita untuk memunculkan lembaran yang di bawah ya, kita klik menuju ke panah bawah, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita bisa cek ya, klik transaksi, kita klik lihat transaksi. Nah, transaksi kelima ya, ada beban tenaga kerja ya. Kemudian selanjutnya kita klik lagi transaksi 6, membeli aset tetap. Tanggal 14 Januari Busanaku membeli rak logam 9 juta kepada toko Serbada secara utang. Kita klik transaksi, lanjut pembelian aset, kemudian pembelian aset tetap secara kredit. Jadi langkahnya kita klik transaksi ya, sebelumnya sudah kita klik, kemudian pembelian aset ya. Kemudian kita klik pembelian aset tetap kredit ya. Kemudian muncul form ya, pembelian aset tetap kredit. Kita isi nama aset, kita klik tanda panah. Kemudian ya kita klik rak logam. Selanjutnya pilih pemasok, kita klik tanda panah. Kemudian adanya toko berkah ya. Untuk toko Serbada belum kita input di awal, maka kita tutup dulu ya. Kita akan buat ya, kita akan buat nama pemasok yang baru. Caranya klik tanda tambah ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau menginput ya apapun ya, kemudian ketika kita klik tanda panah ya, belum ada pilihan tersebut, maka bisa kita tambahkan dulu ya dengan mengeklik tanda tambah ya, termasuk untuk pelanggan ya, termasuk juga untuk pilihan satuan ya, pilihan satuan atau apapun ya yang ada pilihan tanda panah, ini berarti kita memilih yang sudah ada. Kemudian kalau belum ada, maka kita bisa memilih atau kita klik tanda plus ya. Ini untuk apapun data yang belum ada, kita klik tanda tambah untuk menambahkan data yang baru ya. Maka muncul form ya untuk membuat pemasok ya. Yaitu kita isikan nama ya, toko Serbada, alamatnya Bandung. Kemudian untuk data yang lain ini opsional ya. Kalau untuk yang sebenarnya ini lebih baik dilengkapi ya. Kemudian kita klik tanda menuju ke panah bawah ini untuk memunculkan bagian yang di bawah. Kemudian kita klik simpan. Ada notifikasi sukses, kemudian kita tutup. Nah, Bapak dan Ibu ya, ingat ya tadi itu kita baru menambahkan data pemasok ya, tetapi kita belum menginput di sini ya, sehingga kita kemudian sekarang kita klik tanda panahnya untuk memilih pemasok yang ada. Maka di sini sudah muncul toko Serbada ya. Kemudian kita klik toko Serbada, sekarang kita sudah muncul di sini. Kemudian nilai perolehannya ya, nilai perolehannya itu 9 juta ini sudah terisi otomatis ya ketika kita memilih rak logam, karena sudah kita input di awal ya, termasuk masa manfaat juga ini sudah terisi otomatis ya. Selanjutnya tanggal transaksinya ya kita sesuaikan ya.
Kita klik kalender, kemudian kita klik bulannya, kita pilih Januari, kita pilih tanggal yang sesuai 14 ya. Selanjutnya kita simpan. Nah, kadang-kadang agak lama prosesnya ya, karena dia menghitung, si aplikasinya menghitung penyusutan. Kemudian kita bisa lihat transaksi, ya, transaksi ke-6, pembelian aset kredit yang secara utang. Kemudian kita klik lagi transaksi untuk mencatat transaksi penjualan tunai tanggal 16 Januari. Busanaku menjual gamis cantik 20 pieces masing-masing 200.000 kepada toko gamis cantik, namanya sama-sama gamis cantik ya, beda huruf saja. Secara tunai transfer bank ya, kita klik transaksi, kemudian penerimaan penjualan, kemudian penjualan barang jadi tunai ya. Detail langkahnya kita lihat ya. Klik penjualan, kemudian penjualan barang jadi tunai, kemudian pelanggan kita pilih yaitu gamis cantik. Selanjutnya metode pembayarannya defaultnya adalah tunai, maksudnya tunai pakai cash ya. Di sini kalau karena pakai transfer maka kita klik transfer ya, kita pilih transfer kemudian klik OK. Selanjutnya ya, kalau transfer akan muncul pilihan banknya ya, pakai bank mana ya, hanya ada satu, BSI Busanaku. Kemudian tanggalnya ya, tanggal adalah muncul tanggal ketika Bapak dan Ibu membuka si Apik ya. Kalau mau diganti ya klik gambar kalender ya, klik bulannya untuk memunculkan bulan-bulan, kita pilih Januari, kemudian kita pilih tanggalnya 16 ya. Kemudian kita pilih barang jadinya, kita klik tanda panah yaitu gamis cantik model 1. Masukkan jumlahnya, kita ketik 20, kemudian kita klik tambah ya, muncul di sini ya. Kemudian subtotalnya sudah otomatis. Selanjutnya kita simpan. Kemudian kita bisa lihat bisa cetak faktur ya, kita bisa mencetak faktur ya, klik cetak faktur, kemudian akan muncul ya. Ini fakturnya. Kemudian ya, ini faktur tunai yang ada namanya siapa, harga per unitnya, jumlah yang dijual, harga totalnya sekian. Kemudian faktur ini kita bisa ekspor ke PDF ya. Kalau kita klik nanti akan muncul kalau di laptop ya, di menu download ini ya, di download, kemudian nama filenya adalah ini, penjualan tunai sekian ya. Kemudian kalau kita klik ya, kalau kita klik nanti akan muncul ya. Kemudian ya, file ini bisa kita kirim ke pembeli ya, kirim lewat WA bisa, atau di email juga bisa filenya ya. Faktur bisa kita cetak ya, kita klik print ya, nanti akan muncul ya, ini sudah siap untuk di print ya. Kemudian kalau mau di print tinggal di klik yang ini ya, print. Nanti kalau laptop terhubung dengan printer maka akan langsung tercetak ya. Demikian ya cara mencetak faktur ya. Kemudian ya, kalau tidak jadi kita cancel.
Selanjutnya kita bisa kembali untuk ke menu yang sebelumnya ya. Kemudian transaksi penjualan kredit tanggal 20 Januari, Busanaku menjual gamis cantik 80 pieces ke toko Busana Jaya secara kredit ya. Kita klik transaksi, kemudian penerimaan penjualan, kemudian penjualan barang jadi kredit ya. Transaksi diklik, kemudian penjualan, kemudian penjualan barang jadi kredit. Selanjutnya pilih pelanggan, yaitu Busana Jaya. Tanggal transaksinya, klik kalender. Ya, kemudian kalau sudah muncul Januari berarti tinggal diganti tanggalnya. Kemudian pilih barang jadinya, ya, yaitu gamis cantik model 1. Kemudian masukkan jumlahnya 80 ya. Kita input dulu 80, kemudian kita tambah. Selanjutnya ya kita klik ya panah menuju ke bawahnya. Kemudian ada uang muka ya, ada uang muka. Maka kita klik uang muka ya. Kemudian akan muncul metode pembayarannya ya. Maka kita kalau tunai berarti cash, kalau transfer berarti kita klik ya, kita pilih transfer. Kemudian kita oke ya. Selanjutnya pilih banknya, kalau transfer ya bank apa ya. Banknya hanya ada satu ya, kita pilih, kita klik. Kemudian kita klik lagi ya, panah menuju ke bawah. Kemudian kita isikan uang mukanya ya. Uang mukanya 2 juta, sisa pembayarannya otomatis muncul ya, 14 juta. Kemudian kita simpan. Ya, ini juga kita bisa cetak fakturnya. Ya, akan muncul ya pembelinya dan nama barangnya gamis cantik ya. Kemudian pembelinya ini Busana Jaya ya. Ada uang muka 2 juta, tagihannya sisa 14 juta. Kemudian kita kembali. Transaksi berikutnya pelunasan piutang tanggal 25 Januari. Busanaku menerima pelunasan piutang toko Busana Jaya 4 juta. Nanti kita klik transaksi, kemudian penerimaan penjualan, kemudian nanti kita pilih pembayaran utang dari pelanggan ya. Detail langkahnya, klik transaksi, kemudian penjualan, kemudian pembayaran utang dari pelanggan. Kita pilih nama pelanggan Busana Jaya, kita klik, kemudian yang muncul sisa utang ya. Sisa utangnya 18 juta, yaitu 4 juta yang dari saldo awal, kemudian 14 juta tambahannya ya, total 18 juta yang dilunasi yang pertama yang awal ya. Kita isikan ya 4, ini otomatis muncul ya sisa utangnya, kemudian jumlah yang dibayar kita input 4 juta. Kemudian metodenya pakai transfer, kita klik transfer ya. Selanjutnya ya kita klik dulu ya panah menuju ke bawah ya, untuk memunculkan banknya ya, untuk pilihan banknya BSI kita klik, kemudian tanggalnya ya, tanggalnya klik kalender, klik bulannya, pilih bulan yang sesuai dan pilih tanggal ya. Kemudian disimpan. Kita bisa lihat transaksi pelunasan utang pelanggan ya. Kemudian kita klik lagi transaksi untuk ke
transaksi berikutnya. Penarikan modal tanggal 30 Januari, Dwi Rahayu Cantik mengambil uang usaha untuk wakaf pembebasan tanah Pondok Darul Hasbi 5 juta secara transfer. Caranya klik transaksi, klik pengeluaran penarikan modal. Kita lihat langkah-langkahnya. Transaksi diklik, kemudian dia ada di bagian bawah. Kita klik dulu panah menuju ke bawah, kemudian ya di sini penarikan modal. Ya. Kemudian jumlahnya kita input ya 5 juta. Selanjutnya metodenya kita pilih transfer, banknya kita pilih BSI. Kemudian tanggalnya ya seperti biasa, kalender, bulannya diklik, pilih yang sesuai, pilih tanggalnya ya, lalu disimpan. Kita bisa lihat transaksi ya, penarikan modal ya. Kemudian kita klik lagi stop opnam ya. Di akhir bulan ya kita lakukan penghitungan bahan persediaan material yang ada. Katun Jepang sisa 8 meter, brokat 8 meter, aksesorinya habis ya. Caranya klik transaksi, kemudian klik stok opnam bahan ya. Langkah-langkah detailnya kita lihat ya. Jadi kita klik di bagian bawah ya, ini kita klik panah menuju ke bawah ya. Nanti akan ada stok opnam bahan material, kita klik. Kemudian muncul formnya ya, nama bahan materialnya, kita klik tanda panahnya ya, akan muncul pilihan nama bahan material. Kita pilih yang pertama Katun Jepang 1 ya. Kemudian tanggal transaksi ini juga kita sesuaikan dulu ya, seperti biasa ya, pilih klik kalender, klik bulan ya, kemudian klik Januari, klik tanggalnya 31 ya. Selanjutnya kita input ya, di sini muncul stok yang ada 210 menurut catatan ya. Kemudian kita input yang sekarang ya, atau kita klik tanda patok bawah dulu, panah menuju ke bawah untuk memunculkan layar yang di bagian bawah ya. Ya. Kita input dulu nih ya, A8 ya. Ada 8. Kemudian kita simpan ya. Sukses ya, kita lihat transaksinya di sini muncul ya, stok opnam ya, bahan persediaan bahan material ya. Dan ketika kita melakukan stok opnam, maka di sini akan dimunculkan yaitu beban bahan material, yang terpakai untuk produksi ya, 6 juta sekian. Selanjutnya kita klik lagi ya, transaksi, menu transaksi, untuk kita lakukan lagi ya, mengulang ya, kita klik ke panah menuju ke bawah untuk memunculkan stok opnam bahan material ya. Kemudian kita pilih bahan material yang kedua yaitu brokat 1. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan, klik kalender, klik bulannya, kemudian klik Januari, kemudian klik tanggal yang 31. Kemudian kita input jumlahnya ada 8 ya. Kemudian kita klik panah menuju ke bawah untuk memunculkan layar yang di bagian bawah, lalu kita klik simpan. Sukses, kita bisa lihat lagi transaksinya. Ada di sini muncul ya, stok opnam yang kedua ya, ada beban bahan material yang kedua ya, 2 juta sekian. Kemudian kita klik lagi transaksi, kemudian kita menuju ke bawah
dulu ya, kemudian kita pilih stop of none. Untuk bahan material yang ketiga yaitu aksesori 1 ya, kita pilih. Selanjutnya tanggalnya disesuaikan ya, seperti biasa. Kemudian stok lama muncul ada 100, kemudian yang jumlah yang baru kita 0 ya, kita input 0, kita klik 0 atau biarkan saja juga defaultnya juga memang 0 ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah, kemudian kita klik simpan. Kita bisa cek transaksi ya. Dan selanjutnya kita bisa mencetak laporan. Caranya ya, klik menu laporan, kemudian laporan laba rugi yang pertama kita lihat, yaitu ini setelah kita tadi lihat transaksi akan muncul ini ya. Kemudian kita sekarang klik laporan, kemudian kita pilih laporan laba rugi. Selanjutnya kita pilih periodenya ya, defaultnya bulanan ya. Kalau mau cetak tahunan klik yang sebelah kanan tahunnya. Kita mau lihat bulan Januari maka kita biarkan di yang warna biru di bulan Januari. Kemudian kita pilih tahunnya, kita klik panah, kemudian pilih 2022, oke. Kemudian bulannya kita pilih lagi, ya, kita klik tanda panahnya, pilih Januari. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita tampilkan. Ya. Maka akan muncul ya laporan laba rugi Januari 2022. Ya. Nama perusahaannya Busanaku Tes. Ya. Ini ada laba 5 juta sekian ya. Kemudian saldo labanya ada penarikannya 5 juta, kemudian saldo laba akhir. Kemudian kita bisa ekspor ke PDF ya. Pilihannya bisa di print, bisa juga ekspor ke Excel ya. Misalkan kita ekspor PDF yang kita klik ya. Kemudian kita turun ya, kita klik panah menuju ke bawah. Kemudian di sini lanjutannya ada penjualan sekian juta, kemudian beban-bebannya total 14 sekian juta ya. Rinciannya ada beban material, tenaga kerja dan seterusnya ya. Kemudian kalau mau melihat yang kita PDF-nya seperti apa, yang diekspor ke PDF, kita klik ini ya, kita klik Explorer ya. Explorer-nya kita klik, kemudian kita klik lihat di bagian download, kemudian akan ada muncul ya di bagian download itu nih laporannya, laporan laba rugi Januari 2022 ya. Kalau kita klik maka akan seperti ini ya PDF-nya ya. Selanjutnya kita klik lagi laporan, kemudian kita sekarang klik laporan posisi keuangan. Kita defaultnya bulanan ya, kita pilih tahunnya 2022, kemudian kita pilih bulannya bulan Januari ya. Selanjutnya kita tampilkan ya, muncul laporan posisi keuangan atau neraca per Januari 2022. Aset 41.081.250. Kemudian ada kas ya, kemudian ada tabungan. Kemudian kita bisa juga cetak PDF ya, kita ekspor PDF atau kita bisa print langsung ya. Selanjutnya kita klik panah menuju ke bawah. Nanti ya aset tetap ya, sekarang ada akumulasi penyusutan ya.
kemudian ada utang usaha, ada kewajiban lain ya, yang utang ke Pegadaian tadi muncul sebagai kewajiban lain. Kemudian modal 10 juta, kemudian saldo laba sekian juta. Kemudian kalau melihat hasil ekspornya kita klik nih ya, yang warna kuning ya, Explorer. Kemudian kita ya ada di download ya, kita cek di download, kemudian muncul laporan ini ya, pos yang sekarang laporan posisi keuangan Januari 2022. Ya, ini munculnya sudah. Kemudian kalau dibuka ini hasilnya, ya, yang versi PDF ini. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.